proses, kita bicara hanya target saja, ketika itu meleset, kita selesai zong, gak ada yang kita dapat. Tapi di sini saya mau berbeda, saya out of the box, di mana proses ini adalah suatu hal yang positif, istilahnya itu besar bersama, bagaimana kita dapat teman baru, kawan baru, sahabat baru, dulur baru, dan sebagainya. Jadi ada sebuah ruh silaturahmi, dan itu nanti semacam sebuah jabatan atau layanan adalah sebuah bonus saja. Walaupun saya juga tidak mengingkari pentingnya sebuah dukungan, oleh sebab itu saya juga berharap dukungan dari panjenengan semua. Kalau jenengan amati, memang saya cukup berbeda daripada kandidat yang lain, di mana saya selalu berpikir kepada teman-teman, penting banget buat kita semua untuk istilahnya gremet jalan terus aja, jalan dengan apa yang kita miliki kemampuan, baik itu secara ekonomi maupun waktu. Jadi saya selalu menjelaskan kepada semuanya, intinya tetap jalan, tidak usah khawatir, buang semua segala keraguan, pokoknya jalan, kita niatnya positif, gitu aja yang saya jelaskan kepada kawan-kawan. Dan alhamdulillah sejauh ini juga semuanya masih merespon positif dan masih semangat. Harus diakui juga bahwasanya selama pandemi COVID-19 saya berani bicara bahwasanya memang termasuk relawan kami itu yang memang gerak nyata. Dari gerak nyata kepada masyarakat itu bukan hanya kita bersifat giat sosial atau aktif sosial, tapi kita memiliki banyak sekali, ini telinga itu menerima banyak sekali persoalan masyarakat. Nah, ini yang terpenting. Dan tentunya di sini saya juga berharap, kalau kita menerima banyak masukan, sharing knowledge terkait aspirasi masyarakat dan sebagainya, tapi kita tidak memiliki sebuah otoritas, ya mungkin sama aja bohong. Berarti di sini perlu sekali ada suatu penajaman ikhtiar dari saya dan juga kawan-kawan. Memang kita harus bisa maju dalam pilkada kali ini, dan semoga kita bisa meraih kemenangan juga tentunya. Untuk Nawatirta, saya kira juga teman-teman bisa melihat dari berbagai macam media, termasuk juga profil saya sendiri. Yang jelas saya mengambil adalah 9 poin, ya. Sebetulnya ada slide-nya juga, cuman mungkin secara pribadi saya dengan senang hati akan saya share kepada panjenengan, biar panjenengan juga mengetahui bahwasanya saya ini orang serius, seperti itu. Ini adalah contohnya, bisa dilihat di sini. Kenapa saya mengambil Nawatirta? Itu yang pernah saya sampaikan kepada beberapa pihak maupun momen sebelumnya, yaitu ini merupakan sebuah sinergi antara Nawacita dari pusat, Nawabakti Satya dari gubernur, dan kita yang di bawahnya lagi, di gubernur kan di middle, ya, kita yang di bawahnya di tingkat Kota Madia, kita membuat tagline Nawatirta. Tirta adalah sebuah air. Saya berpikir waktu itu, bagaimana saya memiliki suatu program kebijakan, jikalau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya takdir, amin dong. Itu saya memiliki program yang terus mengalir, tidak ada berhenti. Kalau kita niat, ini untuk kebaikan, biarkan mengalir terus seperti itu, seperti air. Dan kemudian dengan mengalirnya sesuatu hal itu, kita akan menerima banyak masukan. Ini kenapa? Oke, ini suaranya double. Yang pertama, sekarang saya mulai menjelaskan Nawatirta, yaitu Wani Rembukan. Nah, ini kenapa? Karena saya sendiri pun seringkali menyampaikan kepada teman-teman, kalau ada masalah rembukan, tabayun. Tapi di sini rembukan terkait dengan hukum, yaitu wujudkan reduksi kriminalisme melalui membangun kredibilitas hukum dan menjaga keamanan. Ini penting sekali, karena kadangkala ya nyuwun sewu ya, kita harus mengakui ada beberapa case di mana kredibilitas hukum belum berjalan 100%. Apalagi ketika kita bicara dengan aspirasi warga. Jadi kita harus benar-benar open dengan segala macam aspirasi warga, termasuk berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang bisa dialami oleh masyarakat siapapun. Dan kedua adalah menjaga keamanan tadi. Kenapa? Saya seorang ibu, saya ingin sekali anak-anak saya, lingkungan sosial saya aman untuk anak-anak, nggak ada trafficking, nggak ada penculikan maupun segala macam yang bersifat ya naudzubillah, ya, segala macam pelecehan maupun yang lain-lain. Itu merupakan penting bagi saya, kenapa masuk di Wani Rembukan tadi. Kemudian yang kedua adalah Semanggi, semangat membangun kota religi. Di sini merupakan komitmen dari saya bahwasanya Surabaya memiliki makam Sunan Ampel, Sunan Bungkul dan sebagainya. Tapi penting sekali ini menjadikan suatu aset kota ini, ya. Jadi itu tadi
membangun kota religi, bahwasanya ini juga akan meningkatkan pemasukan lah untuk kota Surabaya juga. Kemudian mengenai becak adalah mengurangi beban kemacetan dan meningkatkan budaya aman berkendara. Ini tentunya yang saya alami sendiri juga sebagai warga masyarakat. Hanya memang karena pandemi aja ya kita nggak ada kemacetan, tapi sebelum pandemi kan macet terus tuh Surabaya Raya. Nah ini juga pengalaman saya yang saya juga sering sekali menggunakan ini bantuan alat transportasi online, yaitu Gojek maupun Grab motor ya. Di situ saya melihat sekali perjuangan ya kan, ya naik sepeda motor di tengah panas, kemacetan dan sebagainya. Itu harus menjadi apa ya, fakta yang tidak bisa dinafikan, harus dipikirkan juga. Yang berikutnya, sedulura, jaga sejarah dan budaya leluhur Surabayaan. Jadi bagaimana budaya asli Surabaya itu jangan dihilangkan, itu adalah aset kita juga. Dan anak-anak jangan sampai tidak tahu apa itu ludruk dan sebagainya, itu penting. Kemudian ringkes, karena saya orang Surabaya, saya suka sesuatu yang bersifat efektif, efisien. Ringkes adalah birokrasi yang berakses kemudahan dan anti korupsi tentunya. Jadi ini penting sekali. Jadi apa ya, dalam sebuah prosedural birokrasi yang mungkin agak panjang, kita coba cek ya, apakah harus sepanjang ini ataukah ada yang bisa diefektifkan. Nah seperti itu kan tergantung dalam situasi dan kondisi. Makanya penting sekali melihat semua aspek dalam hal kebijakan. Waras ya, yang berikutnya, waras adalah mewujudkan strategi penanganan banjir dan permasalahan kesehatan, terutama dalam hal pandemi COVID-19. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, kita jangan kehilangan jiwa wani Surabaya. Kita harus meneladani semangatnya Bung Tomo. Itu penting sekali adanya suatu keberanian untuk menangkal COVID-19. Salah satu diantaranya adalah bagaimana pandemi COVID-19 ini kita hadapi dengan peningkatan budidaya tanaman di perkotaan dan sebagainya. Itu tadi pentingnya peningkatan kesehatan, terutama dari segi tanaman. Kemudian AKAS yang berikutnya, pembangunan infrastruktur yang merata dan seimbang. Yang kita harapkan pembangunan itu tidak bersifat di kota besar, maksud saya di pusat kota aja ya, tapi di ini menyeluruh holistik di kota Surabaya. Kemudian ada istilahnya lagi adalah grapia. Nah ini juga memang sudah karakter saya kali ya, orang selalu bilang oh kamu ini grapia gitu, suka suka bicara lugas gitu. Grapia di sini adalah gerakan ekonomi produktif masyarakat. Yang saya harapkan di sini semua masyarakat berbagai macam usia tuh bagaimana ya bisa mereka tuh mendapatkan aktivitas yang produktif. Walaupun mereka sudah berusia pensiun, tapi mungkin mereka bisa beraktivitas produktif dengan cara mungkin berbudidaya tanaman atau apa yang bersifat produktif tadi itu. Nah itulah pentingnya peran pemerintah terkait mewadahi itu semua. Yang kedua, yang terakhir adalah Sinaum, akses pendidikan yang merata untuk semua. Ini penting sekali, terutama dari warga masyarakat Surabaya juga tidak semuanya berasal dari kalangan yang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang layak. Itu saya kira dari saya. Terima kasih sebelumnya Gus Yusuf, Gus Waki dan segenap pengurus partai. Salam hormat dari saya.